إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita merayakan hari raya Idul Adha. Ibadah yang sangat erat kaitannya dengan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga nabi-nabi yang lainnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tentunya harus bagi kita untuk mengambil ibrah dan pelajaran daripada kisah tersebut. Dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa besar ujian dan cobaan yang dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau harus berselisih dengan ayah beliau. Beliau dimusuhi oleh kaum beliau. Beliau dibakar hidup-hidup oleh sang raja. Dan beliau menghabiskan usia beliau, rumah tangga beliau tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai usia 86 tahun barulah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Nabi Ibrahim alaihissalam seorang anak yang bernama Nabi Ismail. Dan tidak cukup di situ kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ujian tidak berhenti kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah beliau menikmati kehidupan beliau sebagai seorang ayah, setelah berpisah sekian tahun dengan anak tercinta beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kembali beliau dari Palestina untuk pulang kembali ke kota Mekah, bukannya untuk melepaskan kerinduan. Setelah 10 tahun lebih beliau berpisah dengan anak beliau, tapi ternyata saat itu beliau pulang ke tanah suci atau pulang ke kota Mekah hanya untuk menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan kepada kita tentang kisah tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha ma'ahu sa'yah, qala ya bunayya inni ara fil manami anni athbahu, fanzur madza tara." Ketika Nabi Ismail sudah berinjak usia dewasa, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya saat itu, "Wahai anakku, sesungguhnya saya melihat dalam mimpiku aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih dirimu. Bagaimana menurut pendapatmu?" Dan mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati siapa yang tidak bersedih? Hati siapa yang tidak menangis ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dirinya untuk menyembelih anak kesayangannya dengan tangan dirinya sendiri? Hati siapa yang tidak merasa berat untuk menerima perintah tersebut? Tetapi kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah keimanan, itulah ketedukan dan kepatuhan yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam
sehingga dengan keimanan beliau, kepatuhan beliau, ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau bisa melakukan perintah yang sangat berat tersebut. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan hal tersebut kepada anaknya Nabi Ismail, Nabi Ismail cuma bisa pasrah dan menerima takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Beliau mengatakan, "Ya abatif al-ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai bapakku, jangan engkau ragu. Lakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Saya tidak akan takut, saya tidak akan lari. Engkau akan mendapatkan diriku termaksud orang-orang yang bersabar. Subhanallah, kisah yang sangat agung ini menggambarkan kepada kita bagaimana perjuangan, bagaimana ketaatan, bagaimana keikhlasan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin." Dan ingatlah ketika Tuhannya berkata kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, tunduklah engkau, patuhlah engkau, serahkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala." Beliau menjawab dengan satu ucapan, "Aslamtu lillahi rabbil alamin." Saya serahkan diriku, saya serahkan jiwaku, serahkan hidupku untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Begitulah pelajaran, begitulah sikap yang harus kita miliki kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada kita, memerintahkan kita, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan jangan sekali-kali kalian meninggal, mati sampai kalian betul-betul serahkan diri kalian kepada Allah, menyerahkan hidup kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ujian suatu kepastian dalam kehidupan ini. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan kepada kita. Dalam surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kenapa kita berada di dunia ini. Kenapa, untuk apa kita hidup di dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati kalian, menghidupkan dan mematikan kalian. Tujuannya adalah untuk memberikan ujian kepada kalian, siapa yang paling terbaik amalannya di antara kalian. Oleh karena itu kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mengatakan saya beriman kepada Allah, ketika kita mengucapkan saya patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat, saat itulah kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kebenaran daripada ucapan kita tersebut. Dan ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia akan kami biarkan dengan sesuka hatinya mengatakan kami ini orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuftanun, sementara kami belum uji mereka? Walaqad fatanna allazina min qablihim, sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu allazina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Tujuannya adalah untuk mengetahui siapa orang-orang yang jujur ketika mengucapkan saya beriman kepada Allah, ketika mengatakan saya tunduk dan patuh kepada Allah, hambanya Allah Subhanahu wa taala, ataukah orang yang berdusta dengan ucapannya tersebut. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian datang kepada kita bukan untuk membuat kita terpuruk di dunia ini. Ujian datang kepada kita bukan untuk membuat kita menderita di dunia ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala datangkan ujian kepada kita
sebagai pembuktian terhadap ucapan kita yang kita ucapkan. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat daripada ucapan Nabi Ismail alaihissalam ketika beliau berkata kepada bapaknya, "Ya abatif al-ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan mendapatkan saya termasuk daripada orang-orang yang bersabar terhadap ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keimanan perlu ditopang dengan namanya kesabaran. Kita tidak akan bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, apalagi menerima takdir-takdir yang menurut kita buruk, kecuali dengan namanya kesabaran. Kesabaran sangat penting supaya kita sukses dan berhasil dalam mewujudkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, "As-sabru fil iman bimanzilati ar-ra'si fil jasadi." Kesabaran dalam keimanan itu menduduki kedudukan kepala pada tubuh. Coba kita lihat, tubuh tidak akan bisa hidup, tubuh tidak akan bisa tegak tanpa adanya kepala. Dan begitu juga ya, dengan yang namanya kesabaran, seseorang tidak akan bisa sabar dalam melakukan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, dan menerima semua ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan satu senjata yang kita kenal dengan namanya kesabaran. Karena pentingnya ini, tentang kesabaran ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Imran berwasiat kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Tidak cukup bersabar, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wasabiru, dan juga perkuat kesabaran kalian, dan jagalah di tapak batas, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah menunjukkan kepatuhannya, ketaatannya, dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Nabi Ibrahim sudah meletakkan Nabi Ismail di atas pelipisnya, sudah menyiapkan peralatan untuk menyembelih anaknya, dan beliau sudah akan menyembelih anaknya. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'yah." Wahai Ibrahim, stop, jangan lanjutkan untuk menyembelih anakmu. Engkau sudah mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, dalam surat tersebut, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Sesungguhnya kisah penyembelihan ini, kasus penyembelihan ini, itu adalah salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Ibrahim, ujian yang sangat nyata dan sangat jelas yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat, kita akan diuji kepada hal-hal yang paling kita cintai di dunia. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang paling kita cintai di dunia ini. Kita akan diuji oleh Allah pada harta kita. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, pada anak kita, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan hal tersebut dalam surat Al-Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum." Sungguh kalian akan diuji pada harta-harta kalian dan juga pada diri-diri kalian,
Akan tetapi dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Akan tetapi jika kalian tetap bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu adalah perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang dituntut kepada kita semuanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, dalam ayat tersebut, dalam kisah tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kadzalika najzil muhsinin. Begitulah ya balasan kepada orang-orang, balasan kami kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Siapakah orang-orang yang melakukan kebaikan itu? Adalah orang-orang yang mewujudkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan dan sudah sunnatullah bahwasanya ending yang baik, kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesudahan yang baik itu akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kesusahan tidak akan pernah hilang dalam hidup seseorang, tetapi Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Allah berjanji bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sunnatullah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kesusahan di belakang itu ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap musibah, di balik musibah tersebut ada keindahan yang Allah Subhanahu wa taala sisipkan. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan dengan kesusahan itu ada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudahan ataupun keindahan yang Allah berikan setelah kesusahan itu tidak akan didapatkan kecuali kita mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami bukakan jalan keluar, memberikan pintu keluar dari semua problematika yang dihadapi, dan kami memberikan kepadanya rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kesusahan yang kekal di dunia ini dan tiada kebahagiaan yang abadi di dunia ini. Kebahagiaan dan kesusahan akan terus datang mengisi lembaran kehidupan anak manusia. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di hari yang bahagia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah kepada kita sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali kalian lagi melakukan ketaatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah Idul Adha yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Dan pada hari yang mulia ini, marilah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.